Puji nama Tuhan, Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang bisa berjumpa kembali dengan Bapak, Ibu, Saudara semua dimanapun kita berada. Bersama saya Pendeta Lius Lonto dalam pembelajaran dan perenungan firman Tuhan. Yang tentunya firman Tuhan ini akan menjadikan setiap kehidupan kita untuk semakin serupa dan segambar dengan kehendak-Nya, menjadikan kita sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan, dan firman Tuhan yang akan kita dengar dan pelajari hari ini akan membawa setiap kehidupan kita untuk masuk dalam rencana kebaikan Tuhan. Puji nama Tuhan. Tentunya karena berbahagialah setiap orang yang mendengar dan merenungkan, bahkan terlebih lagi yang melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Demikian janji firman Tuhan. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membahas topik atau judul yang baru dari perenungan firman Tuhan kita saat ini, yang bertemakan pandangan atau pendapat yang salah tentang iman. Ya, jadi judul pembahasan kita saat ini adalah pandangan atau pendapat yang salah tentang iman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kalau kita berbicara sesuatu yang berkaitan tentang iman di dalam kekristenan kita, ini bukan hal yang baru yang kita dengar ataupun yang akan kita bahas. Tetapi topik ini begitu menarik menurut sudut pandang saya untuk kita bahas kembali. Karena dalam perjalanan waktu sampai detik hari ini, saya melihat bahkan semuanya itu sudah dituliskan oleh firman Tuhan, bahwa banyak orang yang menyangka bahwa iman hanya dilihat dari satu kehidupan sisi jasmani dan mengabaikan sisi-sisi rohani. Dan demikian juga sebaliknya, ada orang yang memandang tentang iman hanya berbicara sisi rohani, tetapi mengabaikan makna hidup yang jasmani atau yang kita hidupi saat ini. Nah, saya rindu dengan pembahasan yang sederhana dan yang singkat saat ini akan menambah satu pemahaman, atau mungkin bisa dikatakan selain menambahkan pemahaman kita, ini bisa meluruskan paham kita, sudut pandang kita, jikalau ada yang keliru tentang iman, saudara. Bukan satu kebetulan tema atau judul perenungan firman Tuhan hari ini tentang pendapat atau pandangan yang salah tentang iman. Nah, kita akan masuk kepada pendapat atau pandangan yang salah tentang iman yang pertama. Ya, ini ada 3 pandangan yang saya ambil untuk kita bahas saat ini, saudara. Jadi ada 3, dan kita akan masuk ke pandangan atau pendapat yang salah tentang iman. Yang pertama, banyak orang menganggap semua hal tentang iman dan sesuatu yang rohani itu tidak terlalu penting untuk hidup saat ini. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus mengakui bahwa begitu banyak orang-orang yang ada di dalam dunia ini, bahkan kategori orang-orang Kristen, bahkan mungkin diri kita sendiri, terkadang dalam kesadaran ataupun kadang tanpa sadar, kita menempatkan
perkara iman atau sesuatu yang rohani itu bukan prioritas dalam kehidupan kita. Banyak di antara kita menganggap sesuatu yang rohani, hal-hal yang berbau tentang rohani itu bukan sesuatu yang harus direnungkan, bukan sesuatu yang harus dievaluasi, bahkan bukan sesuatu hal yang penting untuk dihidupi hari-hari ini. Begitu juga di dalam kehidupan kekristenan banyak orang, saudara. Mereka menganggap bahwa iman atau sesuatu yang rohani itu adalah sesuatu yang sekunder, bukan prioritas. Ya, sekunder artinya sesuatu yang kedua dalam kehidupan kita. Tentunya orang-orang yang memiliki pandangan seperti ini, kalau kita belajar menurut firman Tuhan, ya, tentunya apa kata Alkitab, sebenarnya orang-orang yang tidak memiliki tujuan hidup yang tepat, yang sesuai dengan apa yang Allah mau dalam hidupnya. Atau mungkin bisa didefinisikan orang yang menganggap iman atau sesuatu yang rohani bukan prioritas dalam hidup. Tentunya hidup saat ini, maksud saya, ini dikategorikan orang-orang yang memiliki pandangan yang keliru tentang apa maksud Tuhan menciptakan manusia, ya, yaitu saya dan saudara untuk ada dalam dunia ini. Nah, namun dalam konteks ini saya tidak akan membahas lebih panjang, karena di dalam rekaman-rekaman yang sebelumnya saya sudah membahas tentang tujuan hidup. Saya sudah membahas tentang manual book hidup kita, ya. Jadi di situ begitu sangat jelas secara mendasar sampai yang mendalam saya berbicara dan mengajar tentang tujuan hidup dan manual book hidup kita atau petunjuk hidup kita yang sesungguhnya, saudara, ya. Nah, kembali seperti pandangan yang salah tentang iman yang pertama yang kita sedang bahas kali ini, ya. Banyak orang menganggap iman dan suatu hal-hal yang rohani itu bukan sesuatu prioritas atau yang penting untuk hidup saat ini. Makanya kita tidak heran begitu banyak orang yang berkata bahwa mereka orang Kristen, tetapi mereka tidak memperdulikan apa yang dimaksud dengan kerohanian mereka. Mungkin mereka hanya menjadi seorang Kristen yang ya sekedar terdaftar di catatan negara, dokumen negara di KTP bahwa mereka itu Kristen, saudara. Atau yang lebih parah lagi, ada orang-orang yang mereka sebenarnya terlihat seperti orang yang melayani Tuhan, tetapi sesungguhnya hidup mereka tidak menggambarkan atau memperlihatkan bahwa mereka sedang melakukan segala sesuatu dengan iman, saudara, atau melakukan sesuatu dengan kacamata sudut pandang iman yang sesungguhnya. Ya, mereka hanya melayani pekerjaan Tuhan, tetapi secara seremonial. Ya, memang yang dilayani adalah pekerjaan Tuhan katanya, tetapi esensi hidup mereka, esensi tujuan atau alasan yang mendasar mereka yang katanya melayani Tuhan itu terkadang bukan karena sesuatu yang sama seperti apa yang Allah mau, saudara. Di situ tersembunyi, ya, tentang kesombongan diri, ya, perebutan jabatan, atau mungkin tentang hal-hal yang lainnya yang Bapak Ibu Saudaraku kita tahu semua. Jadi alasan-alasan yang sebenarnya tidak harus ada di dalam kehidupan orang-orang yang lain itu. Nah, saudaraku, saya percaya bahwa setiap kita pasti memiliki perenungan masing-masing tentang iman. Ya, tentu kalau kita sedang membahas pandangan atau pendapat yang salah yang pertama tentang iman, di mana tidak semua orang menganggap iman dan suatu hal yang rohani itu suatu hal yang prioritas dalam
mengevaluasi kita atau menambahkan pengetahuan kita tentang iman itu sendiri. Mereka menganggap iman bukanlah prioritas, tetapi sesungguhnya kita harus akui bahwa tidak semua hal dalam kehidupan kita dapat selesaikan dengan kekuatan manusia kita. Tidak semua hal di dalam dunia ini, ya, baik itu dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, mungkin hubungan secara sosial, ataupun pelayanan sekalipun, saudaraku. Tidak semuanya yang dapat kita selesaikan dengan kekuatan dan kecerdasan manusia kita. Bahkan mungkin terkadang seakan-akan bisa terselesaikan, tetapi sesungguhnya itu bagaikan bom waktu yang akan menunggu detik yang terakhir dan meledakkan semua atau segala sesuatu yang baik. Ya. Kenapa? Karena segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman, kata Rasul Paulus, itu hakikatnya sama dengan kita melakukan segala sesuatunya di dalam dosa. Rasul Paulus mengingatkan bahwa segala sesuatu, segala hal yang tidak dilakukan berdasarkan iman itu adalah dosa. Nah, di sisi lain tentang kehidupan ini, saudaraku, kita harus mengakui juga bahwa yang namanya proses hidup, kesulitan hidup, ini bukan hanya dialami orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Oke, saudaraku, sekali lagi saya katakan, kesulitan hidup yang kita alami bukan hanya dialami oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan atau tidak ada dalam panggilan Tuhan. Tetapi setiap kita dalam konteks orang percaya Kristen pun itu mengalami proses kehidupan. Dan kita harus mengakui kehidupan kita dalam dunia ini adalah sesuatu yang sulit. Sehingga banyak orang mengabaikan sesuatu yang rohani karena pengejaran kepada perkara-perkara yang jasmani yang harus terpenuhi. Bahkan tidak sedikit orang mengabaikan atau menjual imannya hanya demi penghidupannya. Bahkan begitu banyak cerita yang pernah saya temui, bahkan kesaksian-kesaksian, untuk mendapatkan satu kedudukan jabatan, mereka ditawarkan dengan menjual imannya, mengganti kepercayaannya. Ya, Kristus digantikan dengan kedudukan, Kristus digantikan dengan kemewahan dunia, Kristus digantikan dengan ketenaran, saudaraku. Dan bagaimanapun, saudara, ini adalah fakta kehidupan yang kita akan dengar terus, bahkan mungkin akan diperhadapkan dalam setiap kehidupan kita. Nah, jikalau kita menganggap iman atau sesuatu yang rohani itu hanya suatu tambahan dalam kehidupan kita yang sementara ini ada di dunia, ini sebenarnya suatu pandangan yang keliru, saudara. Karena saya mendapatkan satu pewahyuan daripada Tuhan. Sewaktu kehidupan kita ada dalam satu lembah pergumulan, proses kehidupan yang sulit, saudaraku. Firman Tuhan katakan bahwa di saat kita memandang Allah di Sion, ya saudara, artinya menyadari kehadiran Tuhan, ya, maka kesulitan itu akan menjadi kemudahan-kemudahan dalam hidup kita. Bahkan boleh saya kutip kebenaran firman Tuhan di dalam perjanjian lama, dalam kitab Mazmur, dikatakan lembah baka pun akan kita buat, kita ubahkan menjadi tempat yang bermata air. Nah, tentunya ini menunjukkan satu ketidakmampuan manusia menghadapi proses kehidupan ini, saudara ya. Nah, sebab itu begitu penting kita memandang esensi iman dan kehidupan yang rohani yang sesungguhnya. Nah, dan di sisi lain, kalau kita berbicara tentang mujizat, saudara, mujizat tidak akan pernah terjadi dalam kehidupan kita jikalau kita tidak memiliki iman, saudara. Amin, saudaraku. Mujizat tidak akan pernah terjadi dalam kehidupan kita jikalau kita tidak memiliki iman, saudara.
Saya ingat firman Tuhan di dalam kitab Injil waktu seorang kepala perwira di istana, hambanya sedang mengalami sakit, saudara. Dia datang kepada Tuhan Yesus dan dia berkata, "Guru, tidak usah kamu datang, cukup hanya kamu berkata saja, hambaku sembuh, maka dia akan sembuh." Nah, saudara, apa yang terjadi? Firman Tuhan jelas berkata, Yesus menjawab perkataan kepala perwira itu, pejabat istana itu. Tidak pernah aku menemukan iman seperti ini, saudara. Dan Alkitab berkata, sesampai di rumah, maka hambanya itu sembuh. Saudaraku, ini menunjukkan bahwa kehidupan kita dalam dunia ini, meskipun ini bukan hanya berbicara tentang makan dan minum, apa yang kita pakai, apa yang kita lihat dan dengar. Peran iman yang sejati dalam kehidupan kita begitu sangat penting, harus selalu dihidupkan, saudara. Karena begitu banyak orang dalam dunia ini lebih mencari pertolongan kepada dukun-dukun, ya, menyembah berhala-berhala. Kenapa? Karena keterpurukan. Mereka tidak mengalami yang namanya mujizat. Di saat sakit mereka tidak mengalami kesembuhan. Kenapa? Memang peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, terkadang Tuhan tidak melakukan mujizat karena ada maksud yang lain dalam kehidupan kita. Mungkin mengajar kita arti kesabaran, mengubahkan karakter kita, atau mungkin melatih iman kita. Tetapi dalam konteks yang saya sedang bahas ini, ada juga orang-orang yang berbalik kepada penyembahan berhala, okultisme, untuk menemukan solusi dari masalah hidup mereka. Mungkin sakit penyakit, mereka tidak mengalami kesembuhan. Kenapa? Apa yang terjadi? Karena mereka di dalam masa kehidupan mereka, dalam setiap hari, mereka tidak menghidupkan iman. Mereka tidak memberi makan iman. Mereka tidak melatih iman mereka. Ya, akhirnya di saat proses hidup datang, mereka lebih kepada satu kehidupan yang dikatakan seperti orang yang tidak memiliki iman, saudara. Doa yang dinaikkan, doa yang disampaikan hanya doa-doa seremonial, sehingga mereka tidak melihat mujizat terjadi dalam kehidupan mereka. Nah, setelah penjelasan-penjelasan ini disampaikan, masihkah kita membenarkan pandangan atau pendapat yang salah yang pertama tentang iman ini, saudara? Bahwa memandang iman dan sesuatu yang rohani itu tidak terlalu penting dalam hidup saat ini. Nah, tentu kita bisa menyimpulkan bahwa meskipun kita masih hidup di dalam dunia ini, iman dan sesuatu hal yang rohani, atau iman dan berbicara sesuatu yang rohani, itu adalah prioritas, bukan tambahan dalam kehidupan kita. Ya, saudaraku. Amin, saudara ya. Saya rindu kita tetap masih bisa mengikuti maksud dari pembelajaran firman Tuhan kita saat ini. Nah, kita akan masuk kepada pandangan atau pendapat yang salah kedua tentang iman ini. Iman hanya diukur dari sebatas perihal makanan dan minuman saja. Jadi pendapat atau pandangan yang salah yang kedua tentang iman adalah iman hanya diukur sebatas perihal makanan dan minuman saja. Di saat kita mendengar hal ini, mungkin kita masih bingung. Kita masih bertanya-tanya apa yang dimaksud tentang iman hanya diukur sebatas perihal makanan dan minuman saja. Ini tiba-tiba terlintas dalam pikiran saya, saudara. Karena begitu banyak orang hari-hari ini, di akhir zaman ini, mereka menjual iman mereka hanya demi pasangan hidup.
Mereka menjual iman mereka hanya demi jabatan. Mereka menjual iman mereka hanya karena kesenangan, kenikmatan dunia. Dan di saat ditegur, dinasehati, dikonseling, ditanya, mengapa kamu rela? Mengapa kamu mau menjual imanmu? Mengapa mau kau mempertaruhkan Kristus hanya demi perkara-perkara yang sementara, yang dunia, yang fana? Mereka menjawab bahwa, Pak Pendeta, tidak apa-apa Pak Pendeta. Walaupun saya sudah berpindah agama, walaupun saya sudah mengucapkan kalimat syahadat dari agama yang lain, saya mengubah status agama saya di KTP saya, gak apa-apa Pak Pendeta. Yang penting saya nanti masih bisa makan babi, saya nanti masih bisa makan RW, ya. Nanti saya masih bisa makan babi kecap, brenebon, ya. Rica-rica, sop anjing, sop RW, saudara. Ini sesuatu yang konyol, saudaraku. Mereka tidak mengerti esensi dari iman yang sesungguhnya. Mereka tidak memahami betapa berharga dan pentingnya, sakralnya sesuatu yang sedang kita bahas ini, yaitu iman, saudara. Menganggap iman hanya sebatas perihal makanan. Mereka lupa bahwa iman ini berbicara pengakuan. Iman ini berbicara bagaimana pengakuan itu diperlihatkan dari cara hidup, saudara. Mereka lupa firman Tuhan yang berkata bahwa jikalau engkau malu mengakui aku di depan orang, maka di saat hari penghakiman tiba, kata Yesus, aku pun malu mengakui engkau di depan Bapa. Ini berbicara tentang apa, saudara? Komitmen kita, iman, kepercayaan, integritas kita kepada Tuhan. Jadi iman bukan berbicara makanan, saudara. Iman bukan hanya berbicara sesuatu yang masuk dalam mulut kita dan akhirnya berakhir di jamban, kata firman Tuhan. Dan Yesus sendiri pernah berkata bahwa tidak ada yang dapat menajiskan manusia. Makanan itu tidak bisa menajiskan manusia, karena makanan itu hanya berawal masuk ke mulut, berakhir di jamban. Tetapi berbicara kehidupan kita, apa yang keluar dari mulut kita ini berbicara pengakuan, saudara. Dalam konteks ini juga berbicara tentang pengakuan iman, saudara. Inilah yang dapat menajiskan manusia, kata Yesus. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebab itu jangan pernah bermain-main dengan imanmu. Jangan pernah bermain-main dengan kepercayaanmu. Mulai hari ini belajarlah untuk melatih imanmu. Hari-hari ini mulailah belajar untuk memberi makanan-makanan rohani kepada imanmu. Ubah prioritas hidupmu. Ubah prioritas waktumu. Berikan kesempatan untuk imanmu dikenyangkan, imanmu dilatih, imanmu didewasakan, saudara. Supaya di saat ujian hidup datang lewat kesenangan, ujian hidup datang lewat pasangan hidup, ujian hidup datang dengan tawaran-tawaran jabatan, popularitas, dan lain-lain sebagainya, kita bisa melihat, kita bisa menempatkan hati kita, kita bisa menempatkan motivasi hati kita untuk menunjukkan integritas kita kepada iman terhadap Yesus Kristus Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pandangan atau pendapat yang salah tentang iman adalah sesuatu yang mungkin sering kita jumpai. Tetapi kalau kita mau jujur dalam kehidupan kita, terkadang kita pun hampir-hampir menghidupi satu sudut pandang atau pendapat yang salah tentang iman yang sudah kita dengar bersama-sama. Yang pertama tadi saya katakan, menganggap semua hal tentang iman dan sesuatu yang rohani
tidak penting dalam kehidupan di dalam dunia saat ini. Atau yang kedua, iman hanya diukur dari sebatas atau perihal makanan dan minuman saja, saudara. Tapi saya percaya bahwa Tuhan akan menolong setiap kehidupan kita untuk kita mengalami satu pengenalan pribadi akan Tuhan, pengenalan pribadi akan isi hati Tuhan, sehingga kita melihat bahwa sesungguhnya Kristus adalah segala-galanya, bahwa iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus adalah sesuatu yang berharga sekali untuk selama-lamanya kita pertahankan. Amin, saudara. Haleluya. Haleluya, saudara. Baiklah, kita akan masuk kepada pandangan atau pendapat yang salah tentang iman yang ketiga. Saya rindu kita tetap bersama-sama hari ini untuk terus masuk kepada satu pembelajaran firman Tuhan yang lebih dalam lagi, saudara. Jadi pendapat atau pandangan iman yang salah di dalam poin yang ketiga ini menjual iman karena pasangan hidup, saudara. Nah, penjelasannya agak sedikit berkorelasi dengan penjelasan-penjelasan yang awal tadi, saudara ya. Jadi ini bukan sesuatu yang baru lagi, saudaraku, tetapi ini sesuatu yang real yang kita temui. Saya memiliki pengalaman yang begitu banyak, mengalami satu pengalaman di mana saya melihat bahwa orang yang menjual imannya bukan hanya orang-orang yang malas ke gereja. Orang yang menjual imannya karena pasangan hidup bukan hanya orang-orang yang tidak aktif di dalam pelayanan, saudara. Orang yang menjual imannya bukan hanya orang-orang yang jarang baca Alkitab, belajar firman Tuhan pun jarang. Tidak, saudara. Tetapi saya mendapatkan satu pengalaman di mana saya melihat menjadi saksi hidup. Begitu banyak orang-orang yang rajin ke gereja, rajin melayani, rajin pendalaman Alkitab, saudaraku. Bahkan mendapat karunia kepercayaan Tuhan di dalam hidupnya melayani Tuhan, saudara. Tetapi pada akhir masa perjalanan hidupnya menjual imannya hanya karena pasangan hidup, saudara. Dan saya juga punya pengalaman di dalam pelayanan saya di beberapa tempat, beberapa daerah, saudara, beberapa tahun yang silam. Begitu banyak, saudara, orang-orang yang pernah bergereja, melayani bersama saya. Bahkan teman-teman seperjuangan saya dalam pendidikan di sekolah Alkitab pun ada yang sampai menjual imannya, saudara, hanya demi pasangan hidup. Padahal kalau ditarik mundur perjalanan kehidupan sebelumnya, mereka adalah orang-orang yang cinta Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang cinta dengan hadirat Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang rajin dan tekun melayani, saudara. Bahkan sangat fasih berkhotbah dengan radikalnya. Tetapi apa yang terjadi? Sebenarnya ada apa dalam kehidupan mereka sehingga hanya menganggap sesuatu yang disebut dengan hal yang sementara, yang dalam hal ini konteksnya adalah pasangan hidup. Iman itu digantikan, saudara. Nah, ini menggambarkan kepada kehidupan kita bahwa cara kuasa kegelapan di akhir zaman ini untuk meruntuhkan, bahkan untuk menarik setiap anak-anak Tuhan keluar daripada panggilan Tuhan, ya, adalah perangkap itu sendiri yang dipasang oleh kuasa kegelapan adalah pasangan hidup, saudara. Pasangan hidup artinya yang wanita melihat yang pria, ya, tetapi bukan yang seiman, atau yang pria melihat yang wanita tapi bukan yang seiman. Makanya kalau ada orang bertanya, "Pak Pendeta, bisakah saya pacaran dengan orang yang berbeda imannya?" Saya akan menjawab bahwa hukumnya haram
Ya, hukumnya haram bagi anak Tuhan, bagi orang Kristen pacaran dengan orang yang beda imannya, saudara. Hukumnya haram, gak boleh. Dari sudut pandang manapun dilihat, tetap tidak bisa, saudara. Karena firman Tuhan katakan tidak mungkin gelap dan terang itu dapat bersatu, saudara. Jadi gak bisa ditawar-tawar lagi. Iman kita, Kristus, kekristenan kita lebih berharga daripada pasangan itu. Ingat, saya katakan tadi cara iblis di akhir zaman ini untuk menarik kita keluar daripada panggilan Tuhan adalah pasangan itu. Sebab itu, kaum muda-mudi waspadalah, karena ini adalah jebakan yang paling ampuh di akhir zaman ini untuk generasi muda, untuk engkau. Tapi kalau kita mengevaluasi lebih dalam lagi, termasuk orang yang lanjut usia pun terkadang dalam konteks menjual iman karena pasangan hidup. Ini pun terjadi dan dialami oleh orang-orang yang sesungguhnya usia mereka sudah lanjut. Nah, jadi kalau kita melihat bahwa betapa pentingnya kita belajar untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, saudara. Karena berbicara integritas kepada iman di dalam Yesus Kristus Tuhan itu membutuhkan satu topangan. Kita jangan sampai menjauhkan diri dari komunitas rohani. Jadi engkau anak-anak muda, jangan pernah engkau menjauhkan diri dari komunitas rohani. Ya, bahkan Anda yang sudah lanjut usia sekalipun, yang masih rindu ingin mencari pasangan hidup, atau saudara yang masih baru saja ditinggalkan oleh pasangan hidup saudara, istri atau suami karena kematian saudaraku, dan saudara masih berpikir untuk mencari pasangan hidup, waspadalah. Jangan pernah meninggalkan komunitas rohani. Karena di saat kita meninggalkan komunitas rohani, ini adalah satu pintu gerbang celah yang besar yang terbuka, yang akan menarik kita untuk apa yang disebut dengan demi pasangan hidup kita mempertaruhkan iman kita. Haleluya. Tetap bersama saya Pendeta Lius Lonto, saudaraku ya. Ini suatu yang menarik karena ini poin yang terakhir dari pandangan atau pendapat yang salah tentang iman, saudara ya. Bahkan saya pernah menemukan beberapa kasus ada orang berkata begini, Pak Pendeta, kan bisa saja nanti kalau saya tidak cocok, saya bisa kembali lagi menjadi orang Kristen walaupun saya sudah menjual iman saya. Saudara, jikalau ada pertanyaan atau perkataan statement-statement seperti ini, saudara sama halnya sedang menghina Tuhan, menganggap rendah kasih karunia dan anugerah Tuhan. Saudara harus cepat-cepat bertobat jikalau punya pemikiran seperti ini, ya. Apalagi menganggap bahwa Tuhan pasti mengerti keadaan saya, ya. Tuhan pasti memahami keadaan saya karena saya susah ekonomi, saya butuh pasangan hidup yang mapan secara ekonomi meskipun dia berbeda imannya. Saudara, saya katakan hati-hati, saudara. Saudara sedang menganggap rendah kasih karunia Tuhan untuk setiap kehidupan kita. Jikalau saudara memiliki pandangan seperti ini. Bahkan ada yang lebih halus lagi, memiliki alasan berkata, Pak Pendeta, bisa saja saya pacaran dengan orang yang berbeda agamanya, nanti saya akan injili dia untuk percaya kepada Yesus. Wow, ini sepintas kalau kita mendengar, sepintas kalau kita melihat orang-orang seperti ini menjadi pahlawan bagi orang yang tidak beriman, yang belum percaya kepada Yesus. Tapi saudara tahu, dari sekian banyaknya kasus yang orang seperti ini, saudara, anak Tuhan yang seperti ini, hanya 0,0 sekian persen yang mampu menarik pasangan yang tidak seiman, yang tidak percaya kepada Yesus, bisa datang kepada Yesus, saudara. Kebanyakan mereka adalah orang-orang yang kalah, ya, apalagi wanita, apalagi perempuan. Kalau dia punya pandangan seperti ini, memenangkan pasangan hidupnya yang tidak seiman, saudara, ini saudara sedang menggali lubang untuk dimana saudara akan jatuh sendiri dengan lubang yang saudara gali, saudara.
Jangan pernah menganggap remeh kasih karunia Tuhan. Bahkan jangan pernah merasa diri kebal terhadap perangkap kuasa kegelapan. Kita harus waspada. Firman Tuhan katakan, iblis bagikan singa yang mengaum-ngaum di sekeliling kita, mencari waktu yang tepat untuk menerkam kita, saudaraku. Ya, kalaupun seandainya saudara akan berjuang memenangkan pasangan hidup saudara kelak, tapi saudara tahu begitu mahal harga yang akan saudara bayar. Saudara akan tersiksa. Saudara tidak akan mengalami damai sejahtera dalam hubungan kehidupan berumah tangga saudara. Kenapa? Karena gelap dan terang sudah tidak akan pernah bisa bersatu, saudaraku. Sebab itu, biarlah di saat kita mendengar apa yang menjadi perenungan kita saat ini tentang pandangan atau pendapat yang salah tentang iman, kita bisa kembali mengevaluasi hidup kita. Kita yang muda, yang tua, yang miskin, yang kaya, yang baru ikut Tuhan, ataupun yang sudah sekian tahun, puluhan tahun ikut Tuhan, saudaraku. Hidup ini adalah perjalanan. Kita harus memiliki kerendahan hati. Mari kita evaluasi kehidupan kita, saudara. Jangan-jangan atau apakah kita sedang mengadopsi atau kita sedang menghidupi pandangan yang salah tentang iman dalam hidup kekristenan kita. Atau mungkin kita tidak sadar orang-orang yang kita kasihi di sekeliling kita, pasangan hidup kita, anak, saudara kita, kakak kita, ya, orang-orang yang kita kasihi, mereka sedang hidup atau memiliki pandangan atau pendapat yang salah tentang iman yang sudah kita bahas tadi. Yang pertama tadi tentang menganggap semua hal tentang iman dan hal-hal yang rohani itu tidak penting, bukan prioritas dalam kehidupan ini untuk dipikirkan dan dihidupi. Itu yang kedua, iman hanya diukur sebatas perihal makanan dan minuman saja, ya. Bahkan yang ketiga, yang terakhir yang kita bahas tadi, menjual iman karena pasangan hidup. Saudaraku, mari, jikalau memang ada perkara ini dalam diri kita, dalam hati kita, bahkan orang yang kita kasih, mari kita berdoa dan mari kita mendoakan mereka agar mereka kembali melihat esensi iman yang sesungguhnya, melihat betapa mahalnya kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita, karena tidak semua orang bisa masuk, bisa mempercayai Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jikalau hari ini kita memiliki iman, percaya kepada Yesus yang telah mati menjadi Tuhan dan Raja atas setiap kehidupan kita, ini adalah hak istimewa kita, saudara. Bayangkan, di dalam satu kota, tidak semua penduduk yang ada di kota tempat saudara dan saya berada menjadi orang yang percaya kepada Yesus, ya. Bahkan kalau kita lihat di satu provinsi atau di negara kita, bahkan mungkin kita tarik seluruh dunia, tidak semua orang percaya kepada Yesus. Nah, jikalau kita hari ini terlahir sebagai orang Kristen, betapa beruntungnya kita mendapatkan hak istimewa untuk kita merespon anugerah Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, tetap kuat di dalam Tuhan, tetap semangat dalam Tuhan Yesus, dan mari dekatkan diri dengan Tuhan agar setiap kita tetap semangat. Sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian pembahasan topik firman Tuhan kita saat ini. Kita tetap berdoa agar Tuhan melimpahkan anugerah-Nya untuk menolong agar memampukan kita menghidupi setiap kebenaran firman yang sudah kita dengar bersama-sama tadi. Bila firman Tuhan yang Bapak Ibu Saudara dengar sungguh memberkati kehidupan Anda semua, kiranya kita bisa bersama-sama untuk bisa menjadi berkat bagi orang-orang lain yang kita kasihi, orang yang ada di sekitar kita, bahkan mungkin orang-orang yang jauh dari setiap kehidupan kita. Bisa melalui cara-cara yang sederhana, mungkin bisa membagikan atau men-sharekan melalui sosial media kita masing-masing.
mungkin lewat Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain-lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara semua, dan berdoa kiranya Tuhan mempertemukan kita di hari-hari yang akan datang dengan materi tema firman Tuhan yang baru. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.